Shalom, salam sadis, salam cuan, ketemu lagi di hari Rabu ini di channel Sayur Bening, sebening embun pagi, sedap. Yang penting hati kita bersih, bening, ya, nggak ada kebencian, nggak ada dendam, nggak ada iri. Semoga semuanya rezeki lancar. Oke, good luck semua. Ya udah cuan-cuan tipis lah ya. Terra Luna dapat dikit, Cending dapat dikit. Yang kemarin AMP belum ini udah dapat lagi ya kan. Rezeki ada aja ya. Rezeki ada aja ya kan. Puji Tuhan lah. Kalau yang penting kita lancar walaupun dikit-dikit, yang penting ada terus ya. Ah, jadi ada yang tanya masih kisah tapering. Ya tapering ini lagi-lagi conference, yang saya dapat kabar gini, kayaknya eh, pasti dilakukan di bulan November ini. Tanggalnya kapan belum tahu, belum ada ini, cuma udah saya dengar 2 hari ini mereka ada pertemuan juga di godok-godok, udah kayaknya kuat, yakin, sepakat itu soal mereka mengurangi dia punya bond ya. Terus juga penekanan inflasi agak mereka ini kan, termasuk si Perdana Menterinya Janet Yellen, mereka fokus itu inflasi gitu. Gimana cara nekannya gitu ya. Kalau menurut Janet Yellen ya, beberapa tarif mungkin akan diturunkan katanya supaya ini, ya nggak tahu mereka ini. Jadi juga saya dengar kayaknya berita yang saya dapat ya, kemarin saya nelpon temen saya di Amerika, kayaknya si Jerome Powell ini kemungkinan besar diganti nanti, dia sampai Februari ini selesai. Jadi saya baru tahu rupanya si Jerome ini sebelumnya itu waktu itu dua kandidat, si Janet Yellen, antara Janet Yellen sama si Jerome Powell ini kandidat Fed saat itu ya, saat Trump. Akhirnya Trump pilih si Jerome Powell sebagai chairman Fed ini. Jadi kali ini kayaknya si Janet Yellen ada suntik-suntik si Biden, ada saya dengar ya, kayaknya si Janet Yellen ada rekomen seseorang kepada Biden untuk gantiin si Jerome Powell. Ya, ini kemarin kabar yang saya dapat gitu. Jadi kayaknya bakal diganti dia Jerome Powell. Jadi kalau diganti juga nanti ke depan ada kebijakan-kebijakan yang ini kalau diganti dia sama ini si Janet Yellen makin ini nih, agak ribet di kripto ini ya. Makanya banyak ini, banyak hal yang kita nggak bisa pastikan, banyak hal kita nggak bisa samakan. Banyak mereka kadang compare, oh bulan 2013 begini, 2007, saat itu nggak ada corona, nggak ada krisis ekonomi kayak begini, beda gitu ya. Jadi ada banyak angle kita harus lihat, kita harus hati-hati gitu ya kan. Jadi ya kalau saya pribadi, saya tetap begitu, melangkah sambil lihat, nggak gerusa-gerusuk ya. Walaupun ada yang ngejek, wait and see, kata buat saya nggak peduli gitu ya. Lu mau tertain gua apa juga nggak urusan. Duit saya harus hati-hati gitu ya kan. Nah, yang jelas tiap saya pick koin kan udah terbukti ya kan, kita pada cuan kan, walaupun dikertain kita tetap cuan gitu ya kan. Jadi itu aja, sekedar saya ini, kayaknya ada konspirasi dikit, tapi percuma kita nggak bahas konspirasi, karena berita saya dapat juga kelihatan ada sedikit konspirasi gitu ya. Jadi nggak terlalu ini, ya kita lihat lah. Yang jelasnya tapering kayaknya akan dilakukan. Tanggal berapa hari nggak tahu saya. Tunggu diumumkan aja gitu ya. Jadi kalau ini masih ada yang nggak ngerti, tanya tantrum tapering. Udah saya jelaskan video kemarin, kayaknya nggak bakal tantrum gitu, karena udah disosialisasikan ya.
udah di ini. Jadi efeknya ke kripto gimana? Ya kita lihat ada yang tanya bilang pindahkan asetnya ke banyak kali spekulasi gitu. Kita nggak bisa ini, jadi makanya kalau Anda tanya ada berita itu si ininya spekulasi kemungkinan gini ada sebagian hedge fund atau apa mereka pikir mau kan masing-masing punya strategi, bukan berarti semua akal dipindah, nggak mungkin. Yang namanya investor itu tidak pernah menaruh telurnya dalam satu keranjang gitu. Ya, itu pasti selalu ada diatur bagian-bagiannya. Di mana harus dia ada invest, tidak pernah uh, telurnya itu di dalam satu keranjang. Kalau tumpah ambles, hancur semua gitu, ya. Jadi kadang rumor-rumor yang nggak ini kita juga secara logika udah gampang tahu mereka orang-orang investor hedge fund itu orang-orang smart bukan orang-orang goblok gitu ya kan. Jadi nggak mungkin semua aset dia pindahkan ke kripto lah, nggak mungkin ya. Itu semua tahu kripto ini volatile, punya high risk, high return ya. Jadi kalau salah perhitungan bisa ambles dia gitu, apalagi dengan kondisi ekonomi yang nggak jelas begini ya, yang saling jegal ya kan, kayak saya lihat pidato kemarin si Biden di G20 ya, dia ke ini udah ke ini bukan di G20-nya di uh, COP26 atau CP apa 26 saya lupa tuh. Dia sempat sentil soal kenapa mereka mainkan itu, rupanya minyak ini tinggi semua, energi tinggi, itu kayaknya permainan Rusia sama Arab juga gitu ya. Karena si Biden waktu dia make a speech dia langsung dia bilang, dia ngomong sama mereka tim Rusia sama Arab, dia bilang kan, why you do that katanya ya kan, kenapa lu ke ini energi sampai gitu ya kan, ya nggak tau lah, saling ini kita itu politik ya, lebih kurang dia ngomong gitu, berarti kita udah tahu di situ main juga ya kan, masing-masing keluarin jurus ya kan. Saling ini kita lihat ya kan, yang Cina juga gimana mereka ini krisis energi, gimana mereka ini ditekan mau cari jalan keluarnya, kayaknya juga sangat complicated gitu ya. Makanya kalau kita lihat itu ya istilahnya ada yang pasti, nggak ada pasti. Sekarang kita itu selalu pantau karena setiap saat bisa berubah arah kebijakannya, tiap saat bisa berubah mereka ini ya. Jadi selalu kita ini dalam invest ya ikuti arah angin aja gitu ya, nggak boleh ceroboh lah. Terus ada yang ini ada yang bilang, kok tolong bahas TKO, karena TKO hari Jumat ini Ben. Ya mau dibahas ya, saya kurang paham, saya udah jelaskan, saya kurang tahu koin Indo. Tapi kalau TKO mau di burn ya bolehlah kalian beli, kalau sekarang masih murah. Biasanya di burn kan dia naik tinggi ya kan, itu aja yang bisa saya sampaikan gitu ya kan. Ada yang suruh bahas koin Indo, IDM atau apa, saya udah jelaskan, saya kurang tahu, saya nggak ada koneksi di Indo, saya nggak tahu. Makanya kalau kalian mau lihat koin Indo, mending kalian kan banyak youtuber Indo, mereka lebih tahu, ada koneksinya gitu ya kan, bisa lebih gampang dapat infonya gitu. Oke. Jadi hari ini nggak panjang lebar, saya tahu udah pada nungguin rekom koin juga, saya nggak yakin, tapi nggak usah tuh ini ya, karena malam ini mulai ini mereka bahas juga conference, gimana hasilnya kita nggak tahu. Saya lihat harga emas juga udah mulai turun, karena udah lihat ini cuma Bitcoin yang masih strong ya kan, di 63 semalam, ini sekarang dia berapa? Sekarang di 63.000 ya, $88 dengan BTC dominance 43,5 ya, bagus juga lah untuk altcoin ini. Kalau BTC dominance 43,5 masih bagus lah, kita coba scalping dikit. Jadi kalau hari ini saya lihat itu koin yang kalau siap pick hari ini yang untuk cari cuan dikit, kita scalping. Saya lihat ini INJ ya, Injective Protocol boleh ya, satu INJ. Terus
EOS. Saya lihat EOS kayaknya mau hari ini. EOS ya. EOS ya, EOS ya. Terus satu lagi Telcoin ya. Itu yang murah. Itu 3 hari ini saya rekom. Coba aja kalian pilih sendiri, kalian Dior ya. Tetap seperti biasa, saya hanya coba merekom. Kembali kalian harus Dior, jangan telan mentah-mentah karena itu uang Anda ya. Anda untung, saya juga nggak dapat gitu ya. Jadi kalau Anda ketunda cuannya, jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk ya. Dewasa dikit gitu aja. Hari ini rekomen saya buat kalian. Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.